Praktikum hari pertama oleh Irfan Khairul Mukhlisin, NRP 2103121015, dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCA. Dalam praktikum hari pertama, materi yang akan dipelajari adalah pendahuluan, deklarasi variabel, pemrograman dengan PLSQL. Kemudian tujuan dari praktikum hari pertama adalah yang pertama mengetahui definisi PLSQL, yang kedua mengenal blok PLSQL beserta bagian-bagiannya, yang ketiga memahami variabel dalam PLSQL, yang keempat dapat mendeklarasikan dan menggunakan variabel pada PLSQL, yang kelima memahami bagian executable dari PLSQL block, yang keenam menggunakan identifier secara benar, dan yang terakhir memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Bagian pertama, pendahuluan. Definisi PLSQL. PLSQL merupakan kepanjangan dari Programming Language SQL. Adalah bahasa prosedural yang disediakan Oracle sebagai perluasan dari SQL statement. Sementara itu, definisi dari SQL sendiri, yang mana kepanjangannya adalah Structured Query Language, adalah bahasa standar untuk mengakses data pada basis data relasional. Bagian 2, deklarasi variabel. Struktur blok PLSQL. Dalam struktur blok PLSQL terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah deklarasi. Bagian ini adalah bagian yang opsional, artinya bisa ditambahkan ataupun tidak. Bagian kedua adalah bagian yang dapat dijalankan atau executable. Bagian ini wajib ada pada setiap struktur blok PLSQL. Bagian ketiga adalah bagian penanganan kesalahan atau exception handling. Bagian ini merupakan bagian yang opsional. Kemudian tipe blok PLSQL. Tipe blok PLSQL terdapat 3 macam. Yang pertama anonymous, kemudian procedure, dan yang terakhir adalah function. Dapat kita lihat bahwa dalam tipe blok anonymous, penulisan blok PLSQL dimulai dengan declare, begins, yang diisi dengan statement-statement, kemudian exception, dan diakhiri dengan end. Untuk tipe prosedur, penulisannya dimulai dengan procedure dan diikuti dengan nama prosedur tersebut. Kemudian is, begin, di mana diisi statement-statement yang akan dijalankan. Kemudian exception dan diakhiri dengan end. Kemudian untuk tipe function, penulisan yang pertama adalah function, diikuti dengan nama, kemudian return data type. Data type adalah tipe data yang merupakan nilai kembalian dari fungsi ini. Kemudian is, begin, statement yang merupakan bagian yang akan dijalankan. Kemudian return value atau nilai balik dari function ini. Kemudian exception dan diakhiri dengan end. Kemudian konstruksi program. Yang pertama, tools construct. Dalam hal ini Oracle Developer Tool. Ciri-cirinya adalah anonymous block, application procedure or function, application package, application trigger, dan object types. Sementara konstruksi program pada Oracle Server atau Database Server Construct, ciri-cirinya anonymous blocks, stored procedure or function, stored package, database triggers, dan object types. Maksud dari konstruksi program
Dalam hal ini, dalam PLSQL dapat dijalankan dalam Oracle Developer Tool dan Oracle Server, yang mana keduanya memiliki ciri-ciri yang berbeda, seperti yang tertera dalam video. Kemudian penggunaan variabel. Dalam PLSQL, variabel berfungsi sebagai penyimpanan data sementara. Kemudian, sebagai manipulasi nilai yang sudah tersimpan. Kemudian, variabel bersifat reusability, artinya dapat digunakan oleh blok-blok PLSQL yang berbeda untuk satu variabel yang sama. Kemudian variabel dalam PLSQL dapat digunakan untuk memudahkan maintenance. Kemudian penanganan variabel dalam PLSQL. Deklarasi ini dan inisialisasi pada bagian declare. Menandai nilai I baru pada bagian executable. Melewatkan nilai melalui variabel sebagai parameter subprogram. Menampilkan hasil dari suatu proses melalui variabel output. Kemudian tipe data variabel dalam PLSQL. Dalam PLSQL terdapat 7 macam variabel, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel. Tipe data pertama adalah Boolean, yang memiliki nilai true atau false. Kemudian tipe data date, yaitu tipe data yang menunjukkan tanggal. Kemudian tipe data blob, yaitu tipe data untuk menyimpan data-data yang bersifat atau berukuran besar. Kemudian tipe data long, dengan contoh data percakapan. Kemudian tipe data number untuk menyimpan data-data angka. Kemudian tipe data B-file untuk menyimpan data-data berukuran besar, misalnya data film. Kemudian tipe data varchar 2 untuk menyimpan kalimat. Kemudian deklarasi variabel. Dalam pendeklarasian variabel dapat kita lihat seperti pada video. Declare v higher date dengan tipe data date, v depno dengan tipe data number dengan panjang 2 digit, not null bernilai 10. Arti dari not null adalah bahwa tipe data ini, variabel ini harus memiliki nilai. Dan kali ini nilainya adalah 10. Dan seterusnya. Kemudian aturan penamaan variabel. Dalam PLSQL, nama variabel biasanya diawali dengan karakter V, diikuti dengan underscores. Kemudian nama variabel konstanta diawali dengan C, diikuti dengan underscores. Kemudian dua variabel boleh memiliki nama yang sama jika berada di blok PLSQL yang berbeda. Kemudian, nama variabel atau identifier boleh sama dengan nama kolom dari suatu tabel. Kemudian inisialisasi variabel. Dalam inisialisasi variabel, format umum adalah identifier (2) sama dengan nilai dari identifier tersebut. Contoh, variabel v higher date (2) sama dengan 01 Jan 01. Ini menandakan bahwa tipe data v higher date merupakan tipe data dengan tipe date.
Selain menggunakan titik dua sama dengan, inisialisasi dapat menggunakan kata default. Misalnya v higher date default 1 Jan 01. Ini akan sama hasilnya dengan v higher date titik dua sama dengan 01 Jan 01. Jika sebuah variabel harus diisi atau harus memiliki nilai, maka dalam inisialisasi variabel tersebut dapat ditambahkan kata not null. Misalnya variabel vcity dengan tipe data varchar2 dengan panjang 30 karakter. Not null. Titik dua sama dengan Oxford. Artinya dalam inisialisasi ini vcity harus memiliki nilai. Kemudian tipe data scalar. Tipe data scalar ada 4 jenis. Yang pertama number, kemudian date, kemudian karakter, dan yang terakhir adalah boolean. Contoh-contoh dari tipe data scalar dapat kita lihat vjob dengan tipe data varchar2 dengan panjang 9 karakter. Varchar merupakan tipe data, scalar bertipe karakter. Kemudian vcount bertipe data binary integer bernilai 0. Binary integer merupakan tipe data number. Kemudian vtotal sal dengan tipe data number memiliki panjang 9 karakter dan 2 karakter di belakang koma. Kemudian variabel vorDate dengan tipe data date, konstanta cTextRate dengan tipe constant number dengan panjang 3 karakter dan 2 karakter di belakang koma. Konstan artinya variabel atau konstanta ini tidak dapat dirubah. Kemudian vvalid, boolean not null. Tipe data ini bertipe boolean dan not null artinya harus diisi. Kemudian tipe data komposit, yaitu tipe data yang memiliki komponen internal yang dapat dimanipulasi secara individual. Tipe-tipe data komposit tersebut antara lain yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah record, kemudian nested table, dan v-array. Kemudian tipe data LOB atau large object, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur. Misalnya data-data yang berukuran sangat besar, seperti teks, image, video, musik, dan sebagainya. Untuk tipe data large object sendiri memiliki 4 macam. Yang pertama adalah CLOB, BLOB, BFile, dan NCLOB. Kemudian variabel bin. Variabel bin dideklarasikan dalam host environment dan dapat digunakan untuk melewatkan suatu nilai yang dijalankan di luar blok PLSQL. Sementara itu untuk mengaksesnya dapat digunakan tanda titik dua. Sebagai contoh, variabel gSalary dengan tipe data number. Statementnya pertama begin, select salary into gSalary. Dapat kita lihat bahwa pengaksesan variabel bin kita gunakan titik dua untuk mengakses variabel tersebut. Kemudian from employee, where employee ID bernilai 178 N. Kemudian untuk mencetak hasil dari
variabel gCelery atau variabel bin tersebut digunakan perintah print diikuti nama variabel yaitu gCelery. Kemudian perintah dbms output putline. Perintah ini bertujuan untuk menampilkan bin variabel dalam blok PLSQL. Namun sebelumnya, kita harus memasukkan perintah set server output on. Sebagai contoh dapat kita lihat set server output on, define p-annual sal 50.000, declare v-sal number sepanjang 9 karakter dan 2 digit di belakang koma, bernilai sama seperti variabel p-annual sal. Untuk mengakses p-annual sal digunakan tanda dan. Kemudian dalam blok yang dijalankan atau executable block dimulai begin v-sal (2) sama dengan v-sal dibagi 12. Kemudian untuk menampilkan v-sal itu sendiri digunakan dbms output putline. Dan untuk mengakses atau membuat variabel v-sal dapat dicetak dapat menggunakan perintah tochar. Artinya v-sal diubah menjadi karakter. Seperti itu. Kemudian soal latihan. Soal pertama. Evaluasi tiap-tiap deklarasi variabel berikut. Mana yang legal dan mana yang ilegal? A. Declare VID number 4. B. Declare Vx, Vy, Vz, varchar dengan panjang 10. C. Declare VBirthDate, date not null. D. Declare VInStock boolean nilai 1. Untuk jawabannya, yang bagian A. Bagian A, statement yang legal. Artinya statement ini dapat diterima oleh PLSQL. Untuk soal B, statement ini ilegal. Karena dalam pendeklarasian variabel Vx, Vy, dan Vz harus dideklarasikan satu persatu. Untuk bagian C, VBirthDate, date not null, ilegal. Karena VBirthDate merupakan not null, maka variabel ini harus diinisialisasi dengan sebuah nilai terlebih dahulu. Kemudian soal D, declare VInStock boolean sama dengan 1, ilegal. Karena terdapat kesalahan dalam inisialisasi tipe data boolean, di mana yang kita ketahui bahwa tipe data boolean dapat diinisialisasi dengan value true atau false. Soal kedua. Pada tiap assignment berikut, yang manakah statement yang valid dan mana yang tidak valid? Kemudian nyatakan tipe datanya. A. V days to go sama dengan V due date min sys date. B. V sender sama dengan user to char V dep no. C. V sum sama dengan 100.000 tambah 250.000. D. V flag sama dengan true. E. Vn1 sama dengan Vn2 lebih dari 2 kali Vn3. Dan F. V
v-value sama dengan 0. Jawaban soal kedua. Bagian A. V days to go sama dengan V due date means is date. Statement ini legal. Dan tipe data untuk V days to go adalah number, sementara itu tipe data V due date adalah date. Bagian B, V sender sama dengan user to char V dep no. Statement ini adalah legal dengan V sender bertipe varchar dan V dep no bertipe number. Kemudian bagian C, V sum sama dengan $100.000 plus $250.000. Statement ini ilegal karena terdapat simbol dolar untuk assignment tipe data number. Tipe data number harus berupa angka. Kemudian statement ini juga ilegal karena terdapat tanda koma yang seharusnya dituliskan titik untuk sebuah desimal. Jika maksud dari statement ini adalah koma, maka hal ini tidak perlu dituliskan. Jika yang dimaksud adalah tanda desimal, maka dapat menggunakan tanda titik. Soal D, V flag sama dengan true. Statement ini legal dengan tipe data V flag bertipe boolean. Kemudian soal E, Vn1 sama dengan Vn2 lebih dari 2 kali Vn3. Statement ini ilegal karena terdapat tanda lebih dari yang tidak dapat digunakan pada statement assignment sebuah variabel. Karena tanda lebih dari digunakan untuk operasi perbandingan. Soal F, V value sama dengan 0. Statement ini legal. V value boleh bertipe data apa saja. Soal ketiga, buat anonymous block untuk menampilkan kata I love Oracle. Buat dengan dua cara. Cara pertama menggunakan bin variable dan perintah print untuk menampilkannya. Cara kedua menggunakan dbms output line. Jawaban soal ketiga. Pada screenshot SQL Plus kiri adalah screenshot untuk menampilkan kata I love Oracle menggunakan bin variable. Dapat kita lihat statementnya. Pertama kita definisikan variable kata untuk menampung kata I love Oracle. Variabel ini bertipe data varchar 2 dengan panjang 20 karakter atau terserah. Yang penting cukup untuk kata I love Oracle. Kemudian pada executable block dapat kita lihat bahwa untuk mengakses variabel kata kita gunakan titik 2. Titik 2 kata, titik 2 sama dengan I love Oracle. Baris ini adalah baris inisialisasi variabel kata. Kemudian untuk mengakses variabel kata dapat kita gunakan perintah print kata. Kemudian akan tampil isi dari variabel kata, yaitu I love Oracle. Kemudian untuk screenshot SQL Plus bagian kanan
Ini adalah menampilkan I love Oracle menggunakan DBMS output line. Mula-mula kita masukkan perintah set server output on. Kemudian kita definisikan variabel kata untuk menampung kata I love Oracle. Variabel ini bertipe varchar 2. Kemudian dalam executable block kita tambahkan perintah setelah inisialisasi kata I love Oracle pada variabel yang telah kita buat, kita tuliskan perintah dbms output line to char kata lagi. Kata lagi adalah kata variabel yang digunakan untuk menampung kata I love Oracle. Kemudian setelah blok PLSQL dijalankan, maka akan muncul kata I love Oracle. Soal keempat. Buat kode PLSQL yang mendeklarasikan dua variabel dan masing-masing nilainya berikut ini. Variabel vchar value 42 adalah sebuah angka. Variabel v6 value dua karakter pertama dari variabel vchar, yaitu 42. Jawaban dari soal keempat. Dalam hal ini, untuk menampilkan kedua variabel tadi, kita gunakan perintah dbms output line. Mula-mula kita masukkan perintah set server output on. Kemudian kita deklarasikan kedua variabel tadi. Karena variabel tersebut merupakan kalimat, maka kita gunakan tipe data varchar. Hal ini ditunjukkan pada baris SQL kedua dan ketiga. Kemudian, karena kita hanya ingin menampilkan kedua variabel tersebut dalam executable, kita hanya tinggal memanggil perintah dbms output line untuk menampilkan vchar dan v6. Dan dapat kita lihat setelah PLSQL block dijalankan, muncul kalimat 42 adalah sebuah angka. Dan dua karakter utama dari variabel vchar yaitu 42. Kedua kalimat ini adalah isi dari variabel varchar, variabel vchar dan variabel v6. Bab ketiga adalah pemrograman dengan PLSQL. Yang pertama, sintaks PLSQL. Yang pertama ada delimiter, yaitu symbol dan compound symbol. Kemudian identifier, termasuk reserved word atau keyword. Kemudian literal, dan yang terakhir adalah komentar. Keempat hal ini adalah bagian dari sintak PLSQL. Kemudian identifier. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PLSQL. Adapun aturan-aturan identifier, pertama, maksimal 30 karakter dimulai dengan alfabet. Kedua, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscores, tanda bilangan positif atau negatif. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, hyphen, dan ampersand atau tanda dan. Kemudian tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Kemudian bukan merupakan reserved word atau keyword dari PLSQL. Kemudian literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal, vname, titik 2 sama dengan Daisy Rahmania Syarif. Ini menunjukkan bahwa literal
diapit oleh tanda petik 1. Kemudian numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Kemudian slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Kemudian komentar. Komentar satu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Sementara untuk komentar lebih dari satu baris menggunakan tanda slash bintang untuk mengawali komentar dan bintang slash untuk mengakhiri komentar. Kemudian fungsi SQL dalam PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL. Fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi yang pertama decode. Yang kedua fungsi group seperti average, min, max, count, dan sum. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL dapat kita lihat contohnya sebagai berikut. V mailing address (2) sama dengan vname char 10, vaddress char 10 vzip. Dalam hal ini fungsi SQL yang digunakan adalah char. Contoh lain, vname (2) sama dengan lower vename. Fungsi SQL yang digunakan dalam PL/SQL kali ini adalah fungsi lower. Kemudian konversi tipe data. Terdapat beberapa cara untuk konversi tipe data. Yang pertama adalah toChar. Digunakan untuk mengonversi tipe data menjadi karakter. Kemudian toDate. Untuk mengonversi data menjadi tipe data date. Kemudian toNumber untuk mengonversi data menjadi tipe data number. Kemudian blok bersarang dalam ruang lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin dan diakhiri dengan end. Blok bersarang adalah blok yang berada di dalam blok. Variabel dalam blok luar berlaku juga dalam blok dalam, tetapi tidak sebaliknya. Sebagai contoh adalah blok berikut. Dalam contoh berikut terdapat 2 blok. Dalam blok luar terdapat variabel X. Dalam blok dalam terdapat variabel Y. Karena aturan ruang lingkup variabel dalam blok bersalang, variabel dalam blok luar berlaku dalam blok dalam, tetapi tidak sebaliknya. Maka, variabel X yang berada di blok luar berlaku untuk blok dalam, sementara variabel Y yang berada dalam blok dalam tidak berlaku untuk blok luar. Kemudian penentuan ruang lingkup dengan tanda kurang dari dan lebih dari. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda double kurang dari dan double lebih dari untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel. Sebagai contoh dapat kita lihat outer. Outer merupakan blok luar. Maka sebelum blok luar dituliskan, kita dapat menentukan ruang lingkup dengan memberi nama outer. Kemudian operator dalam PL/SQL.
Dalam PLSQL terdapat 5 operator. Yang pertama operator logika, kemudian aritmatika, kemudian concatenation atau penyambungan, kemudian parenthesis, kurung buka kurung tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi, dan operator eksponensial atau double tanda bintang. Sebagai contoh dapat kita lihat, untuk menaikkan nilai counter, kita dapat menggunakan titik 2 sama dengan. Kemudian, misalnya variabel vcount, kita naikkan nilainya, kita dapat menggunakan operator aritmatika plus. Kemudian untuk mencari nilai boolean, kita menggunakan operator logika sama dengan. Kemudian untuk melakukan validasi apakah variabel VM memiliki suatu nilai ataukah tidak, kita dapat menggunakan kata is not null. Soal latihan. Yang pertama, perhatikan kode PLSQL berikut. Declare v void tipe data number panjang data 3 dengan nilai 600. V message tipe data var1 dengan panjang 255 dengan nilai produk 10012. Bikin. Declare v void tipe data number dengan panjang 3 bernilai 1. V message dengan tipe data varchar dan panjang 255 karakter bernilai produk 11001. V new log tipe data varchar 2 dengan panjang 50 bernilai Europe. Begin. V void sama dengan V void plus 1. V new log sama dengan Western V new log. N. V void sama dengan V void plus 1. V message sama dengan V message is in stock. V log sama dengan Western V new log. N. Tentukan nilai dari tipe data dari variabel berikut. Yang pertama, A. V void pada posisi 1. V new log pada posisi 1. V void pada posisi 2. V message pada posisi 2. V new log pada posisi 2. Jawaban dari soal pertama. Mengacu pada aturan bahwa variabel dalam blok luar dapat diakses dari blok dalam, sementara variabel dalam blok dalam tidak dapat diakses pada blok luar, maka dapat diketahui A. Jawaban untuk V void pada posisi 1 sama dengan 2. B. V new log pada posisi 1 sama dengan Western Europe. C. V void pada posisi 2 sama dengan 601. D. V message pada posisi 2 sama dengan produk 10012 is in stock. E. V new log pada posisi 2 sama dengan Western. Soal kedua. Buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. A. Gunakan perintah define. B. Kemudian dapatkan dua nilai variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama
dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan perintah dbms output line buat programnya. Jawaban soal kedua. Mula-mula kita definisikan dua buah variabel, vbil1 bernilai 1000 dan vbil2 bernilai 200. Kemudian, dalam blok PLSQL, mula-mula kita deklarasikan vbil3 dengan tipe data number. vbil3 nanti akan menampung hasil pembagian vbil1 dibagi vbil2. Kemudian dalam executable block, kita tuliskan vbil3 2 sama dengan vbil1 dibagi vbil2. Kita lihat kali ini untuk mengakses vbil1 dan vbil2 kita gunakan tanda dan. Kemudian untuk menampilkan hasil dari vbil3 kita gunakan perintah dbms output line hasil pembagian sama dengan toChar vbil3. Kita gunakan perintah toChar agar vbil3 yang merupakan tipe data number dapat tercetak. Dan kita lihat hasilnya. vbil3 sama dengan vbil1 per vbil2, di mana vbil1 bernilai 1000 dan vbil2 bernilai 200. Maka hasil pembagian sama dengan 5. Baik, ini adalah akhir dari praktikum hari pertama. Terima kasih.